lu manfaatin gue nya lu nggak mau sembah. Ingkar, kafir kepada ayat Allah. Itu yang mendatangkan musibah. Dijelaskan dalam An-Nahl 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan satu contoh tentang kampung, kota, negara yang aman, tenang, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang dari arah manapun saja. Apa saja ditanam tumbuh menghasilkan buah yang bermanfaat. Air mengalir dengan jernih. Sawah terhampar luas hijau menguning. Rempah-rempahnya tidak terkira lagi. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi penduduknya ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Akibatnya Allah hantam mereka dengan kelaparan dan ketakutan dari sebab ulah mereka sendiri. Jadi musibah yang merupakan azab itu datang, penyebab pertamanya orang kufur kepada ayat-ayat Allah. Baik yang terucap oleh Allah, yaitu wahyu, atau kufur kepada ayat yang tercipta oleh Allah, yakni alam yang terbentang ini. Penyebab yang kedua, wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Membunuh nabi. Loh Pak, zaman sekarang kan nggak ada nabi, bagaimana kita mau membunuh nabi? Memang zaman kita tidak membunuh nabi secara fisik karena nabinya tidak ada. Tapi menginjak-injak ajarannya. Meletakkan ajarannya di bawah rasio. Itu kan sudah membunuh nabi. Buat apa kita agungkan namanya kalau kita injak ajarannya? Buat apa kita sebut dan kita sanjung dia kalau kita belakangi perintahnya? Membelakangi para nabi. Itu sudah pembunuhan kepada para nabi. Pembunuhan gaya modern zaman kita sekarang ini. Oh, Muhammad itu manusia biasa. Sebagai manusia kan dia bisa salah. Karena itu yang mutlak cuma Quran. Hadis sunnah itu bikinan Nabi saja, itu kan sejarah. Jadi sumber agama cuma Quran. Muncullah orang-orang yang ingkar sunnah. Itu kan juga membunuh Nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Sebab yang kedua. Adapun sebab yang ketiga, dzalika bima asaw, perbuatan maksiat yang merajalela, dikerjakan terang-terangan. Agama memerintah amar ma'ruf nahi munkar kan, tapi yang dia kerjakan amar munkar nahi ma'ruf. Tebulak. Apa? Terbalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar malah dianjurkan, yang ma'ruf yang baik-baik malah dicegah. Yang munkar dianjurkan. Bahkan diberikan iming-iming. Akan mendapat hadiah sekian ratus juta. Akan ini, akan itu. Yang munkar diiming-iming. Yang ma'ruf malah dihalang-halangi. Pengajian sulit. Dakwah. Kadang-kadang mengalami posisi yang tidak diharapkan. Akibatnya, ya prinsip yang terbalik namanya amar munkar, nahi ma'ruf. Yang munkar diperintah, yang ma'ruf malah dicegah. Akibatnya, perbuatan munkar dikerjakan berterang-terangan. Malah belum lama ada orang yang mengusulkan supaya pemerintah membuka judi secara resmilah. Untuk menutup judi yang ngumpet-ngumpet ini. Kalau resmi, nanti bisa dikontrol katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sudah diputuskan untuk dilarang, dianjurkan supaya dibuka lagi. Dibuka, ditutup saja. Ditutup dan dilarang saja. Yang ngumpet-ngumpet masih banyak. Apatah lagi kalau dibuka berterang-terangan.
Judi kronis, mabuk jadi kebanggaan, perbuatan zina sudah cerita harian. Malah yang aneh bin ajaib kadang-kadang terjadi sedarah sendiri. Ada bapak melalap anak kandungnya, ada anak kandung tidur sama ibunya. Kalau tidur biasa wajar, ini tidur-tidur. Allahu Akbar. Perbuatan maksiat yang merajalela mengundang azab. Yang keempat, penyebab yang keempat, wa kanu ya'tadun. Mereka benar-benar telah melampaui batas. Yang kaya melampaui batas menumpuk kekayaannya. Beli gunung, beli laut, beli langit kalau bisa. Ya'tadun, perbuatan yang melampaui batas. Nah, yang kita khawatir, kalau musibah yang menimpa ini merupakan azab, tinggal kita introspeksi dan mawas diri saja. Saya mendapat kesulitan musibah ini kira-kira ujian, teguran, atau azab. Kalau musibah menimpa orang kafir, azab. Kalau dia menimpa orang baik-baik, ujian. Kalau dia menimpa orang baik yang berbuat dosa, teguran. Jadi jangan kita sholat saja tidak pernah, puasa tidak pernah, dapat musibah lalu bilang saya lagi diuji oleh Tuhan. Bukan diuji, itu lagi dikasih perskot. Panjer nih, perskot azab, kontannya di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sebagai uraian penutup, apa kunci menghadapi musibah-musibah ini? Dilihat dari segi agama. Saya kemukakan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas. Saya kutip dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban." Kadang-kadang kata Allah, aku ingin mengirimkan azab kepada penduduk bumi ini. Jadi kalau logika kita, kalau melihat tingkah pola manusia ini aku gregetan kata Allah. Pengen aku tumpahkan saja azab kepada mereka. Sudah biar habis semua. Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban. Kadang aku ingin menghantam mereka dengan azab. Falamma nazartu ila ummari buyuti. Tapi kalau aku melihat kata Allah, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Siapa orang yang memakmurkan rumah Allah itu? Orang yang rajin memakmurkan masjid. Kalau aku lihat itu kata Allah. Wal mutahabbina fi, dan orang yang saling cinta mencintai karena aku kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah baik pada waktu pagi maupun petang. Surifat saraftu azabi anhum, aku angkat azabku dari mereka. Jadi rupanya ini yang meredam murka Allah itu. Allah sih maunya numpahkan azab, tapi begitu Allah melihat orang yang tekun memakmurkan masjid, rajin sujud, menghidupkan dakwah di masjid, orang yang saling kasih mengasihi karena Allah, orang yang mohon ampun di waktu pagi dan petang, azab itu, keinginan menyampaikan azab, aku tarik kembali kata Allah. Jadi apa obat pertama? Makmurkan masjid. Jangan sebaliknya. Kalau orang sudah lebih penuh ke gedung bioskop daripada ke masjid, kalau orang sudah lebih menyukai hidup berfoya-foya ketimbang membantu fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang tidak mampu. Kalau koran sudah jadi bacaan wajib sementara Quran cuma sekedar hiasan rak di rumah, tidak ada lagi nanti yang dipandang-pandang Allah.
Wal mutahabbina fi, orang yang cinta mencintai karena Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun pada waktu siang dan malam, sore dan pagi. Ini yang meredam murka Allah. Jadi di antara yang harus kita lakukan di dalam memohon kepada Allah agar bencana musibah ini berkurang, apa jalannya? Salah satu di antaranya, pertama memakmurkan masjid. Yang kedua, kalau ngambil istilah yang lagi ngepop, memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Jangan cuma olahraga saja di masyarakat. Istighfar. Satu contoh pengalaman. Beberapa waktu yang lalu kan Gunung Galunggung meletus toh. Meletus apa meletus? Meletus. Di kaki Gunung Galunggung, di desa yang namanya Kikisik, tinggal seorang ajengan. Kiai kalau di Jakarta bilang, ajengan Sadili. Beliau belum lama meninggal dunia. Orang lain pindah, beliau tenang saja di situ. Pesantren, masjid, komplek perumahan. Saya pernah berziarah ke tempat beliau pada saat gunung sedang aktif, meletus. Saya tanya, ajengan, apa ndak kepengen hijrah? Hijrah? Iya. Saya malah menganjurkan, kata beliau. Tapi hijrah yang saya anjurkan itu pindah dari maksiat kepada taat. Pindah dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengannya. Pindah dari menentang Allah menjadi taat kepadanya. Pindah dari malas ibadah menjadi rajin ibadah. Hanya dengan hijrah macam ini insya Allah Galunggung reda. Sebab siapa sangka dia bakal meletus. Tidak diawasi. Tidak masuk gunung yang frekuensinya itu membahayakan dalam waktu singkat seperti Anak Krakatau atau Merapi. Tahu-tahu meletus. Dan letusannya cukup lama, memakan waktu 1 bulan lebih. Nggak, saya bilang ajengan, maksud saya hijrah pindah tempat tinggal. Ini bahaya kelas 1. Kalau lahar jatuh habis ini. Lalu beliau membacakan satu ayat yang saya tercenung. Apa ayat yang beliau baca? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Tidak ada orang akan mati kalau bukan dengan izin Allah. Biar saya tetap di sini, kalau Allah tidak izinkan saya mati, insya Allah saya selamat. Lantaran yang ngomong kiai, ahli ibadah, saya setuju. Tapi kalau yang ngomong okem, biar saya di sini, kalau Allah nggak izinkan kan saya selamat. Alah, jangan bertingkah lah, pindah aja. Kita ini kan kadang-kadang tidak melihat makom ya, kedudukan di sisi Allah. Orang lain baca ini bisa begini ya, orang lain kiai, kita yang bukan kiai. Lalu mau ikut-ikutan. Nabi Ibrahim masuk ke api. Lalu ada ayat, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api dingin, kamu selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim, ya selamat. Api dingin. Lalu kita masuk ke api baca ayat tadi, mateng. Dan memang lahar yang jatuh itu menyingkir. Rumah Pak Kiai itu dilewati saja oleh lahar, tidak masuk ke dalamnya. Ya Allah, saya teringat hadis qudsi ini. Orang yang tekun memakmurkan masjid, orang yang kasih mengasihi karena Allah, orang yang beristighfar di waktu pagi dan petang, di kala siang dan malam, di tengah maksiat melanda kehidupan, di kala orang lupa diri dan lupa daratan, hancur di meja judi, hanyut dalam botol-botol minuman keras, terlena di tempat-tempat pelacuran, dinina bobokkan oleh korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Mereka yang tekun memakmurkan masjid, kasih mengasihi karena Allah, melaksanakan istighfar, mereka ini yang meredam murka Allah. Disadari atau tidak, kita hutang jasa kepada mereka ini. Kalau tidak lantaran mereka, habis sudah digulung bumi ini. Ini menurut
janji Allah dalam hadis qudsi. Karena analisa yang kita pegang ini analisa agama. Saya tidak melihatnya dari analisa sosial, politik, kebudayaan, ekonomi. Tidak, memang di luar kemampuan saya. Disiplin agama mengajarkan kita begitu. Dengan kata lain, seharusnya kalau ada orang memakmurkan masjid, itu yang kita bantu. Kasih mengasihi karena Allah, itu yang kita dorong. Orang yang melaksanakan istighfar, itu yang kita dekati. Alhamdulillah ya, masih ada yang istighfar. Alhamdulillah ya, masih ada yang memakmurkan masjid. Jangan, alah orang gaek lah, orang tua kertu kerjanya cuma megang-megang tasbih saja. Apa sih bisanya? Cuma istighfar saja. Istighfar ini yang meredam murka Allah. Alah, kerjanya main di masjid mulu, taklim khutbah, apa itu? Ini yang meredam murkanya Allah. Bahkan dalam hadis lain, laula suyukhun rukka wa bahaimun rutta. Kalau tidak karena orang tua yang rajin sujud, kalau tidak karena binatang melata yang mencari makan, kalau tidak karena bayi yang menyusui, la sabba alaihim azaban sabba. Akan aku timpakan azab kepada mereka sehebat-hebatnya. Bayi yang masih menyusui, yang masih bersih dari segala dosa, yang masih punya masa depan. Orang-orang tua yang rajin sujud kepada Allah. Ini peredam murkanya Allah. Jadi kesimpulan, di antara resep mengatasi musibah akhir-akhir ini, dari kacamata agama, pertama makmurkan masjid. Yang kedua tumbuhkan saling kasih mengasihi karena Allah. Yang ketiga memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat. Kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.